Siswa tersesat. Astagfirullah. Bro, kita udah lama kayaknya nggak ada di sini. Kita comeback cuy. Itu apa kabar, bro? Alhamdulillah kita sehat ya, sehat. Assalamualaikum. Siapa ini? Siapa? Ini siapa? Ini siapa? Host tuh gua. Kita siapa? Kita harus dong nih. Ngomong-ngomong, kok siswa tersesat skor berapa? Perkenalkan, gua core keduanya. Skor keduanya. Ya, ini pada perasaan ini acara gua deh. Pernah nggak acara? Di siswa tersesat itu ada 2 season nih. Bener. Lu kalau teman-teman season 1, kalian nonton ada kita nih, kita berdua pembukaannya. Nah, ini silakan. Ini ya yang udah ditonton kemarin-kemarin ini ada 2 video sebelumnya. Ini gua dari season baru. Kita boleh kali kenalan lagi ya. Kamu? Oke, nama gua Hamka dari season 1. Nama aku Radit dari season 1. Nah, nama aku Fadil dari season 2. Bray, sebenarnya kita mau ngapain sih hari ini? Ya, biasa kita kan host, jadi harus bawa acara. Iya. Oh, kalau belum ada narasumbernya, kita panggil. Panggil dulu gak sih? Enggak sih, kita panggil. Panggil dulu. Aduh. Kedatangan narasumber kita nih. Assalamualaikum Bu. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, seperti biasa, kita menjelaskan tema dulu ya. Kenapa kita bisa di sini? Karena kita mau membuat acara sister kali ini dengan tema Spesial lagi malah. yang malah lebih spesial dari sebelum-sebelumnya. Karena ya Spesial ya. anak outnya dateng, bayangin gak tuh? Anak outnya dateng nih. Nah tuh, anak out sampai dateng, gimana gak spesial ya? Sekarang kita akan membahas tentang tema perjuangan kemerdekaan. Sebenarnya secara spesifik kita akan membahas apa sih Mas? Secara spesifik, kita akan membahas tentang perjuangan generasi sekarang, tentang apa yang bisa dilakukan untuk membangkitkan jiwa kemerdekaannya tersebut. Diambil dari sisi Islam ataupun dari sisi umumnya ya. Karena ya siswa tersesat menjawab pertanyaan yang bercanda dengan keseriusan gitu. Oke, kalau misalkan mau nanya bisa dicek di IG di sini ya. Isfil Konsil. Oke, boleh ke pertanyaan pertama? Jika membaca Al-Quran salah dikit aja bisa beda arti, bagaimana nasib orang yang cadel? Waduh, ini gimana ya ceritanya? Orang cadel ya. Jangankan cadel kita aja yang nggak bisa huruf kayak agak berantakan. Iya bener. Apalagi orang cadel kan. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget ya. Siswa tersesat ini benar-benar idenya ada aja selalu ya. Allah sedang menyampaikan terlebih dahulu di Quran surat Al-Baqarah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya. Bahwa Allah itu tidak membebani seseorang itu melebihi kapasitasnya. Jadi bagaimana untuk membaca Al-Quran? Nah, membaca Al-Quran ini makhorijul hurufnya itu wajibnya, ya, tidak boleh salah. Karena salah sedikit akan merubah arti. Nah, bagaimana nasib dengan orang yang cadel? Yaitu ayatnya sudah ada tadi. Untuk orang yang mempunyai kekurangan, yang penting dia sudah berniat untuk membaca Al-Quran dengan benar, maka Allah ampuni. Ya, kecuali kalau kita normal tapi tidak mau belajar, nah maka itu dia berdosa. Tetapi kalau kita tidak benar membaca karena ada kekurangan atau ada kekhususan kita yang tidak memungkinkan untuk membaca dengan benar, maka Allah tetap mengampuni dan tetap dia mendapat pahala sesuai dengan yang Allah berikan. Satu huruf, satu kebaikan, dia juga akan mendapatkan hal yang sama. Jadi seperti itulah teman-teman, kita ini kan masih muda, apalagi kita sama-sama seumuran, kita masih remaja, masih umur 17 tahun. Sebenarnya kita tuh punya banyak waktu luang dibanding Bener, banyak bener. Kita main kartu lah, main hal yang nggak penting lah. Nongkrong-nongkrong nggak jelas ya. Jelas. Sebaiknya kita pergunakan untuk belajar Al-Quran. Tidak usah lama-lama, minimal dari 24 jam itu sisihkan 1 jam atau bahkan mungkin kalau memang sibuk banget 20 menit aja. Tuh. Dari 24 jam sehari. Masa kita tidak bisa menyisihkan Iya. untuk kebaikan kita? Bahkan satu lembar aja po ya. Satu halaman. Bahkan untuk satu lembar ya, satu halaman aja. Makanya jadi
Jangan berkecil hati bagi yang cadel atau yang mempunyai kehususan dalam dirinya, maka itu Allah tetap akan memberikan pahala sesuai ya dengan kemampuan. Nah, intinya walaupun kita cadel atau bagaimana, kalau misalkan sudah ada niatnya tersebut, berarti bisa diampuni gitu. Apalagi yang sempurna, yang cadel aja bisa belajar. Tuh bener, nah cakep. Harus belajar lagi. Setuju nggak kameramen? Setuju. Kalau toko di pinggir jalan, pagar atau temboknya dibuatin ayat suci Al-Quran biar gak dicoret, boleh nggak? Tapi nanti Anda bertanya seperti ini kenapa? Ngaco banget ya. Punya masalah apa? Anda punya rumah nih, saya tahu nih di rumah Anda tuh ada kelakuan vandalisme lah, mungkin supaya tidak ada kelakuan vandalisme, Anda pengen nulis pakai ayat Al-Quran. Nah, itu gimana Bu? Kenapa lagi buku ada tujuannya gitulah, tidak bisa dibaca lagi. Untuk tulisan Al-Quran ya, Al-Quran itu kan wahyu dari Allah, ayat yang suci. Bahkan kita Al-Qurannya sendiri pun kalau mau pegang mesti punya wudhu. Sebenarnya hukum asal dari menulis ayat Al-Quran selain dari mushaf itu hukumnya makruh. Makruh Bu. Tetapi kayak di masjid, bagaimana kayak di masjid dindingnya kok sekarang pakai? Karena kalau di masjid itu selain terjaga kebersihannya, terjaga dari hal-hal yang buruk. Nah kalau di pagar itu kan kita tidak tahu apakah kita bisa menjaga pagar itu tetap suci dan bersih. Bagaimana kalau ada misalnya binatang yang lewat, bahkan binatang yang Nah itu gimana prosesnya Bu? Itu kasusnya Bu. Itu di situ kasusnya. bisa menjadi haram. Oke. Kita tidak bisa menjaga Dasar. kesuciannya, ya. Karena Al-Quran itu kan suci, jadi tidak boleh terkena najis. Sedangkan kalau di pinggir jalan kita tidak bisa menjamin bahwa itu kita bisa terjaga dari najisnya. Jadi minimal di tempat yang tinggi. Kalaupun di masjid kan ayat-ayat Al-Quran itu kaligrafinya pasti mesti di atas. Berarti sebaiknya kalau mau memang menulis ayat Al-Quran itu di tempat yang tinggi ya Bu ya? Salah satunya, tapi juga kita harus menjaga. Misalnya bagaimana kalau pakai baliho atau pakai kayak spanduk gitu Nah, ya. itu gimana, Bu? Tuh. Nah itu apakah kamu yakin nanti bisa menjamin bahwa spanduk itu nanti kalau ketika jadi sampah? Nah iya benar bisa. Dibakar paling. Oh iya betul. Nah, jadi itu salah satu yang harus kita jaga sebenarnya. Makanya hati-hati kalau menulis Al-Quran, di mana kita menulisnya. Nah, itu tempatnya itu apakah terjaga dari najis atau hal-hal yang buruk. Karena Al-Quran ini harus kita jaga. Anda yang bertanya seperti ini harusnya Anda bertanya bagi Iya bener. Anda aneh loh. Kayaknya Mas Hamka sampai pasrah ya. zaman ya. Anda tanda lagi. Tapi pertanyaan Anda bagus. Ini jadi Mantap. Ilmu lagi bagi kita. Ilmu. Ilmu ya. Iya ilmu. Yang motivasi itu yang buat sekarang. betul dan sekarang nih. Nah, apalagi takutnya kerobek atau gimana? Iya. Anda emang mau tanggung jawab? Anda mau tanggung jawab? Santai. Siswa tersesat. Apa? Gimana cara konsisten dan istiqomah dengan apa yang Quran sampaikan agar bisa menjadi pedoman di hidup kita nih? Berarti ini berhubungan dengan mengamalkan isi Al-Quran ya Bu ya? Nah rata-rata pemuda sekarang belajar Al-Quran sudah ada, Bu. Tapi ya kayak kita gini, kita aja kadang nggak bisa mengamalkan apa yang Quran sampaikan gitu. Menghafal, membaca, tapi sikapnya bisa aja gak mencerminkan Al-Quran ya? Melebihi kafir kita. Astagfirullah, nauzubillah, gak boleh. Bagaimana caranya kita untuk istiqomah? Nah, istiqomah itu berasal dari dua kata, ada ista, ada iqomah. Iqomah itu berdiri, ista itu adalah kayak sebuah usaha. Misalnya istighfar dari ista dan gofaro. Kalau gofaro itu pengampunan, ista itu kayak usaha. Istighfar itu berusaha meminta ampunan. Nah, istiqomah juga sama, berusaha untuk tetapnya. Istiqomah itu artinya dia tetap konsisten berada di jalan yang benar. Oke, bagaimana sih caranya untuk supaya kita tetap konsisten dalam hal kebenaran? Kita harus tahu dulu konsistennya itu kamu mau ambil di bidang apa. Jadi yang pertama kalau mau konsisten itu harus tahu ilmunya. Nabi juga dulu sebelum diperintahkan untuk berdakwah itu kasih usaha dulu. Pertama dulu sebelum berdakwah secara terang-terangan itu berdakwah dulu secara sembunyi-sembunyi. Baru ada perintah. Gitu. Jadi ada
ada step-stepnya, ada ilmunya, sudah mantap baru. Ya. Sama kita juga harus ada ilmunya. Kamu kalau mau konsisten harus tahu dulu ilmunya. Karena jangan sampai kamu jangan-jangan istiqomah di tempat yang salah. Misalnya kamu konsisten sholat malam, tetapi sholatnya kamu itu tidak sesuai dengan syarat hukumnya. Kamu bahkan mungkin takbiratul ihramnya tidak benar. Bahkan salah ya, Mas. Baca niatnya juga kapan tidak Iya. tahu. Iya. Nah, jadi ilmunya dulu diambil. Setelah mantap ilmunya, Baru diamalkan. diamalkan, laksanakan bahwa nah sudah ilmunya tahu semua, tata caranya benar, baru kamu di situ bisa istiqomah. Setelah itu apa? Biar kamu tetap istiqomah, datangkan quotes-quotesnya apa supaya kamu tetap ini tuh misalnya kalau pengen di PTN yang bergengsi maka sholat malam tidak putus selama sekian hari misalnya. Itu ada quote-quotesnya. Berikutnya setelah quote-quotesnya tarik ancaman-ancamannya. Misalnya ancaman Allah tentang orang yang meninggalkan sholat itu seperti apa? benar-benar. Maka kalau saya meninggalkan sholat itu ternyata hukumannya adalah neraka syakor. Neraka syakor itu seperti apa? Kamu gali tentang neraka syakor itu seperti apa? Kamu tulis di situ. Boleh taruh di dinding. Di boleh rumah di kamu. dinding. Misalnya nih neraka syakor itu Oh iya bener banget tuh. Masalahkum di sakor. Maslakum sakor. api dan Aku minal musallin. Jadi dibayangin ya. Kamu bikin kayak poster gitu atau kamu bikin gambar, TP di dinding. Tuh. Setiap kamu mau tidur, lehala mau main game, Masalahkum fi sakor Nah, tuh. aku ketika baca itu, saya nanti takut kesiangan di sholat malam. Berarti main game saya stop sampai jam 10 saja. Tidak boleh lewat. Nah, berarti tidur dan besok pagi bisa bangun. Dan ketika, aduh, malas nih bangun, ternyata, waduh, ingat neraka sakor atau ingat tujuan saya adalah PTN bergengsi atau misalnya apa terus kamu cita-cita kamu yang paling kamu inginkan itu tetap taruh di situ supaya apa? Supaya kita tetap semangat. Pelajari ilmunya, tetap berpegang teguh dan cari motivasi ya, Bu. ya, gitu. Motivasi apa yang pengen kamu ambil? Tempel di tembok ini apa tempat tidur kamu di dinding. Bisa segede blender. Iya. Nah, pasang di situ. Yang gede gini. Gua harus kayak gini. Selama ini kamu masang di kamarnya apa gambar? Nah, itu dia. Dengar tuh, dengar. Masa Tuhan mau kamu ghosting? Waduh. Kamu janji sama Tuhan, kamu ghosting Tuhan kamu. Udah mas. Tenang mas. Sabar. Oke lah, karena kita sudah berada di penghujung acara nih Mas. Kira-kira mungkin Ibu bisa memberikan 1 atau 2 kesimpulan secara singkat saja mengenai Al-Quran dalam hidup kita bagaimana, apa yang kita barusan kita omongkan tadi. Ataupun bisa memotivasi gimana caranya memperjuangin kemerdekaan di zaman sekarang. Yang kemerdekaan itu emang ada yang nanya tentang kemerdekaan? Ya, Jadi kita kan di sini mau Mumpung Agustusan ini. merdeka. Mungkin mau nyari motivasi. aja, Bu. Kemerdekaan para pemuda. Apalagi ini mungkin zaman sekarang gampang ya. Iya. Remaja. Baca Quran itu udah di mana-mana. Kadang ada negara yang baca Quran itu kadang nggak boleh, kadang ya salah satunya mungkin negara Israel atau Yerusalem. Yang ketika kita seorang Muslim aja mesti ditanya dulu kita. Kadang ada yang tanya, tau nggak yang di Kemarin nanya itu apa katanya? yang ditanya Al-Fatihah hafal nggak? Iya, ada. Nah, gimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bisa membaca Quran sampai sekarang, bisa dapat rezeki hidup sampai sekarang. Kemerdekaan, ya Allah subhanallah banget ya. Kita itu sebenarnya hidup udah merdeka banget. Iya, Masya Allah. Kita mengisinya ini yang masih Kurang ya, Bu ya? bukan kurang ya, apa namanya, banyak yang tidak tepat bahkan diisinya. Kita hanya berleha-leha menikmati dan tidak tahu tujuan kita itu kemana. Ya. Oke, Kamu sebenarnya oke. harus tahu tujuan hidupnya dulu. Tujuan kita itu apa? Kita harus ingat untuk jadi patokan kamu dan rem kamu dalam bertindak, berbuat. Pokoknya ingat aja nih ya. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu Untuk hanya beribadah. Ibadah. Sebenarnya merdeka tuh nggak hanya tentang selalu tentang kemerdekaan kita. Iya, benar. Kita merdeka pun juga kita dengan merdeka aja dengan masih bisa bernapas. Udah rezeki yang banyak ya. Berhari-hari masih mendapatkan nikmat untuk membaca Quran. Nah itulah hebatnya Al-Quran. Kita sebagai umat Islam Hmm. syukur. Iya, benar. Kita dikasih kayak sama
Allah Subhanahu wa taala. Iya tuh denger tuh. Dikarenakan kita harus pasti dan ingat terus sama Allah. Iya. Lah Allah harus kita bersyukur Bener. kita ada di dunia itu. Bu, kayak denger-denger ibu terakhir di sini nih bu. Waduh, iya tuh gimana Kita tuh? uruskan ini nggak ada. Jadi teman-teman Kita agak Minta sedih. doanya aja. betul. Semoga Minta doanya kepada teman-teman semoga Bu Imas makin lama makin sehat, makin sejahtera, dipanjangkan umurnya. Amin. Oke, Masih ada lagi? bu kayaknya Kayaknya cukup sekian kali ini. Sekali lagi mau bertanya kayak tadi ya, yang mau pertanyaan seru-seru kayak tadi, nih ke IG Isfil Konsil. Oke, mungkin sekian kali ini karena ini bisa aja di acara terakhir. tetaplah teman-teman sama-sama tahun terakhir kayaknya nih kalau kita Hamka, satu pesan. satu pesan bu. Satu pesan. Ingat Allah. Ingat Allah guys. Oke, kita ketemu di next Sister Core 2 mungkin. Insya Allah. Bu Imas, semoga kedepannya Ibu masih makin lancar. Terima kasih Ibu. atas kepercayaannya. Ibu. Oke, Oke, semuanya kita closing ya. Siswa sesat. siswa tersesat.